Halo semuanya, selamat datang di video dokumentasi penelitian saya. Di video ini kita akan melihat lebih dekat kolam ikan Mas Ajis, sebuah tempat budidaya ikan yang berlokasi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kolam ini menjadi objek penelitian saya dalam budidaya ikan air tawar, khususnya ikan nila. Ikan nila dikenal sebagai ikan konsumsi yang cepat tumbuh, tahan terhadap lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga banyak dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia. Pertama, mari kita bahas tentang pemilihan dan pengelolaan air. Air yang digunakan dalam budidaya ikan nila harus bersih, tidak tercemar bahan kimia berbahaya, dan memiliki pH netral atau sedikit basah, berkisar antara 6,5 hingga 8. Suhu air juga penting, idealnya berada di kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius. Air harus diganti atau disirkulasikan secara rutin untuk menjaga kadar amonia dan zat sisa metabolisme ikan tetap rendah. Di sini digunakan dua jenis kolam bulat dan kolam kotak. Kolam bulat biasanya digunakan untuk benih atau pemeliharaan intensif karena sirkulasi air lebih merata. Sementara kolam kotak digunakan untuk pembesaran ikan karena kapasitasnya lebih besar dan mudah dalam pengelolaan. Tabung oksigen dan aerator berfungsi menjaga kadar oksigen terlarut dalam air. Ini sangat penting agar ikan tetap aktif, tidak stres, dan terhindar dari kematian massal. Selanjutnya hal yang penting yaitu pemberian pakan. Pakan diberikan 2 hingga 3 kali sehari menggunakan pelet berkualitas, disesuaikan dengan ukuran dan umur ikan nila. Pemberian pakan yang tepat akan mempercepat pertumbuhan dan mengurangi limbah di kolam. Dengan sistem manajemen kolam, air, oksigen, dan pakan yang baik, kolam ikan Mas Ajis menjadi contoh nyata budidaya ikan nila yang efisien, terukur, dan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita simak animasi proses pembudidayaan ikan nila untuk memahami lebih dalam tahap-tahap penting dalam budidaya ini. Selamat datang di video pembelajaran budidaya ikan nila. Melalui animasi ini, kita akan mempelajari langkah-langkah praktis mulai dari pemilihan bibit, pengelolaan air, pemberian pakan, hingga masa panen. Yuk, kita mulai dan kenali lebih dalam bagaimana membudidayakan ikan nila dengan cara yang tepat dan efisien. Langkah pertama yang penting dalam budidaya ikan nila adalah pemilihan bibit yang sehat dan berkualitas. Pemilihan bibit adalah dasar pertama yang sangat menentukan keberhasilan masa panen. Bibit yang unggul akan tumbuh lebih cepat, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan ukuran yang seragam saat panen. Sebaliknya, bibit yang buruk akan menghambat pertumbuhan, meningkatkan risiko kematian, dan menyebabkan kerugian bagi pembudidaya. Bibit yang sehat terlihat aktif, gesit saat disentuh, berwarna cerah, dan ukurannya seragam. Sedangkan bibit yang tidak sehat terlihat lemah, memiliki warna pucat atau berenang menyendiri. Bibit yang tidak sehat dapat memperlambat pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah kualitas air. Ini merupakan salah satu faktor paling krusial dalam budidaya ikan nila. Dengan pH netral yaitu antara 6,5 hingga 8 dan suhu yang optimal berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Oksigen terlarut juga harus cukup, minimal 5 mg per liter. Secara fisik, air harus jernih, tidak berbau busuk, dan berwarna hijau alami, tanda adanya plankton yang hidup. Plankton berfungsi sebagai pakan alami dan penyeimbang ekosistem kolam. Hindari penggunaan bahan kimia seperti pestisida, deterjen, atau disinfektan keras. Tidak baik untuk mikroorganisme dan membahayakan ikan. Perhatikan sirkulasi air dalam kolam. Kolam dengan air yang tergenang dan tidak bersirkulasi cenderung cepat kotor. Selanjutnya adalah pakan. Ini merupakan sumber utama pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Tanpa pakan yang cukup dan bernutrisi, pertumbuhan ikan nila akan lambat. Pada usia 1 hingga 2 bulan pertama, ikan nila membutuhkan pakan dengan kandungan protein tinggi, sekitar 30 hingga 45%. Nutrisi ini penting untuk membentuk jaringan tubuh dan percepat pertumbuhan awal. Setelah memasuki fase pembesaran, kandungan protein dalam pakan bisa diturunkan menjadi 20 hingga 25% karena fokus perpindahan ke pemeliharaan bobot tubuh dan efisiensi biaya. Pakan komersial berupa pelet terapung umum digunakan karena mudah diberikan dan memungkinkan kita mengontrol jumlah konsumsi. Pelet juga biasanya sudah dilengkapi nutrisi lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.
Takaran ideal pemberian pakan adalah sekitar 3 hingga 5% dari total berat ikan per hari. Contohnya, berat ikan dalam kolam adalah 2 kg, maka pakan yang diberikan sekitar 60 hingga 100 gram per hari. Selain pakan umum yang bisa digunakan adalah pakan pelet, bisa juga dikombinasikan dengan azolla dan daun talas. Jadi, pakan nila bisa dikombinasikan untuk menekan biaya namun tetap bergizi. Gunakan pelet sebagai pakan utama sekitar 60% dari total pakan harian. Berikan pelet di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan protein utama. Lalu siang hari, tambahkan azolla segar sebagai pakan alami yang kaya nutrisi. Dan pada sore hari, berikan daun talas yang sudah direbus selama 10 hingga 15 menit dan sudah dicacah kecil agar mudah dicerna ikan. Kombinasi ini membuat pakan lebih hemat, air tetap bersih, dan pertumbuhan ikan tetap optimal. Setelah ikan nila berusia sekitar 2 hingga 3 minggu, pemisahan ikan berdasarkan ukuran mulai diperlukan. Langkah ini penting untuk mencegah persaingan dan pakan yang tidak seimbang. Berikut contoh ukuran dan fungsinya. Yang pertama, kolam kecil digunakan untuk benih atau ikan berukuran di bawah 5 cm. Kolam ini berfungsi sebagai tempat adaptasi awal dan pertumbuhan. Yang kedua, kolam sedang digunakan untuk ikan dengan ukuran 5 hingga 10 cm. Pada tahap ini, ikan mulai dipisahkan berdasarkan ukuran agar tidak saling bersaing. Dan yang ketiga adalah kolam besar, diperuntukkan bagi ikan berukuran di atas 10 cm atau ikan yang mendekati masa panen. Nah, yang selanjutnya masuk ke masa panen. Ini adalah momen paling penting yang menentukan keberhasilan budidaya. Semua hasil kerja keras sejak pemilihan bibit, perawatan air, pemberian pakan, hingga pemisahan air akan terbayar dengan hasil panen yang maksimal. Setelah melalui masa pemeliharaan selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan, ikan nila mulai mencapai ukuran konsumsi dan siap untuk dipanen. Umumnya ikan akan dikatakan siap dipanen saat bobot tubuhnya mencapai 300 hingga 500 gram per ekor, tergantung pada permintaan pasar. Jadi, panen bukan hanya soal memanen hasil, tapi juga mencerminkan bagaimana kita merawat ikan sejak awal. Masa panen adalah akhir dari proses panjang, sekaligus awal dari hasil nyata kerja keras pembudidaya. Demikianlah tahapan budidaya ikan nila, mulai dari pemilihan bibit hingga masa panen. Dengan perawatan yang tepat dan manajemen kolam yang baik, budidaya ikan nila bisa menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang ingin memulai usaha atau mengembangkan budidaya ikan nila. Bila ada yang ingin kamu tanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan dan kami siap membantu dan kita akan berdiskusi bersama. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.